Saudara Asri Gunawan kembali bersama Anda untuk mengulas Harian Kompas edisi hari ini, Kamis 4 April 2024. Di halaman muka saudara ada sebuah foto besar yang menunjukkan calon presiden terpilih atau pemenang pemilu 2024 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sedang berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di kantor pertahanan atau di kantor Perdana Menteri Jepang di Tokyo pada Rabu kemarin. Foto ini juga disertai dengan artikel yang bertajuk Indonesia dan Jepang adalah sahabat lama. Setelah memenuhi undangan pemerintah Tiongkok dan diterima Presiden Xi Jinping, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertandang ke Jepang. Seperti pernyataan pemerintah Tiongkok, pemerintah Jepang menyebut kedatangan Prabowo ini sebagai Presiden terpilih Indonesia dan Menteri Pertahanan. Pada kunjungan kali ini, Prabowo mengungkapkan keinginan menjalin lebih dalam kerjasama pertahanan dan ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Ia juga menekankan Indonesia dan Jepang adalah sahabat lama yang sudah lama bekerja sama. Sementara itu, Perdana Menteri Kishida berharap dapat memperdalam kolaborasi bilateral dengan Indonesia untuk mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Selain itu, Jepang pun berminat untuk dapat berkontribusi pada pembangunan Indonesia di berbagai bidang, termasuk di bidang infrastruktur dan energi, serta bidang keamanan dan pertahanan. Kemudian beralih ke sorotan lain yang masih berada di halaman muka Harian Kompas, ini terkait dengan mitigasi bencana gempa bumi yang dilakukan oleh Taiwan, saudara. Diterjang gempa bermagnitudo 7,2, Taiwan dinilai mampu bertahan. Kesiapan dan kesiagaan Taiwan berkontribusi besar. Tercatat ada korban jiwa sebanyak 9 orang. Hingga pukul 7 malam, terdata 900 orang terluka atau luka-luka, sebanyak 26 bangunan miring di Hualien, dan diduga ada 20 orang yang terjebak di bawah puing-puing bangunan. Dan gempa ini, saudara, merupakan gempa terbesar dalam 25 tahun terakhir. Seismolog dan guru besar di Missouri University of Science and Technology, Stephen Gow mengatakan kesiapan Taiwan menghadapi gempa merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Taiwan menerapkan regulasi bangunan yang ketat, sistem peringatan dini yang mumpuni, dan telah melakukan sosialisasi mitigasi secara masif. Taiwan terus-menerus merevisi level ketahanan bangunan dari gempa yang ditetapkan sebagai persyaratan bangunan baru ataupun yang sudah ada. Otoritas Taiwan bahkan memberi subsidi bagi warga Taiwan yang mau memeriksa ulang ketahanan bangunan mereka dari guncangan gempa. Taiwan juga memiliki sistem peringatan dini yang dihubungkan dengan penyedia layanan telekomunikasi ke telepon genggam warga. Mitigasi yang dilakukan Taiwan tersebut, saudara, bisa jadi salah satu referensi atau rujukan langkah mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia. Dari halaman muka, kita beralih ke halaman 15 Harian Kompas, saudara. Ada informasi terkait dengan perkara Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif, Hasbi Hasan, yang dinyatakan menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak untuk pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Suap dan gratifikasi berupa uang, tas bermerek, serta fasilitas wisata dan penginapan. Kemudian besar uang yang diterima Hasbi dari setiap pihak yang meminta pengurusan perkara ini mulai dari 630,8 juta rupiah hingga 3 miliar rupiah. Hasbi juga menerima 3 tas bermerek seharga 250 juta rupiah, kemudian berkeliling wisata dengan helikopter di Bali, dan penginapan yang nilai sewanya mencapai 120 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan kepada Hasbi Hasan. Ia dinyatakan terbukti menerima suap dan gratifikasi untuk pengurusan perkara di Mahkamah Agung setidaknya selama periode 2021 hingga 2022. Hasbi juga dinilai tak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi serta merusak kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung. Dan saudara, informasi selengkapnya dapat Anda baca di Harian Kompas atau mengakses melalui kompas.id.